Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada yang cerah hari ini, yang sangat hawanya sedang panas-panasnya, ya, kita bertemu kembali lagi, bersilaturahmi lagi kepada seluruh teman-teman, mitra semua yang ikut menonton ya di Facebooknya Armina Daily. Nah, dalam rangkaiannya Armina Daily yang episode ke-31 ternyata sudah banyak sekali nih episode-episodenya ya. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan semua seluruh mitra Armina Daily dari Sabang sampai Merauke, ada yang di luar negeri juga, di Asia Tenggara juga ada. Selamat menyaksikan acara Daily TV episode 31 ya. Temanya mungkin sudah pada melihat ya dari sosial media kita di Instagram, di Facebook ya. Tema pada siang hari ini ya adalah prospek bisnis syariah Indonesia. Dan tentunya dengan narasumber yang bukan kaleng-kaleng nih. Kita undang jauh-jauh. Alhamdulillah beliau sempat menyempatkan waktunya untuk bertatap muka dengan kita ya. Dan jangan lupa ya, untuk yang menonton acara ini yang ingin berkomentar langsung dengan narasumber kita ya, boleh ditulis di komen, nanti kita tampilkan komennya, nanti bisa langsung dijawab oleh narasumbernya. Sebelum saya memulai acara, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih untuk dari yang menonton, apakah yang hadir dari mana aja nih? Oke, ternyata dari mana aja boleh ditampilkan. Mbak Sifah, ada Surabaya, kemudian ada Gresik, ada Karawaci hadir, kemudian Madiun hadir, oke, Pandeglang hadir, Masya Allah, Kendari hadir. Nah itu dia, yang menonton kali ini dari Sabang sampai Merauke ya, melihat tadi komen-komennya ini memang sangat luar biasa. Nah saya ingin bertanya juga, apakah suara saya sudah terdengar jelas oleh Bapak Ibu yang menonton? Kalau misalkan jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Ya. Oke, jelas sekali. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan mengundang nih narasumber kita. Beliau siapa sih? Ya. Beliau ini apa sih? Nah, nanti kita akan buka, akan kita kupas tuntas ya di siang hari ini di acara Daily TV ya. Saya akan menyebutkan narasumbernya ini, namanya mungkin untuk yang tinggal di luar negeri ya, khususnya di UK ya, pasti tidak asing dengan nama beliau. Beliau seorang mahasiswa juga, kemudian beliau juga sudah menjadi asisten dosen, mungkin sudah untuk ke kelas studinya ini udah mungkin S3 mungkin. Nanti kita coba tanya-tanyakan dengan Mas Wahyu Jatmiko, PhD, kandidat Islamic Durham Business School UK. Oke, sudah ditampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Wahyu Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Wahyu kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Wahri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang posisi ada di mana nih? Di Indo atau lagi di luar? Saya baru saja sampai di Indo 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu yang lalu. Nah 3 minggu yang masih jet lag nampaknya nih kayak Mas Wahyu ya? Udah enggak, alhamdulillah. Udah enggak. Karena 8 hari karantina tuh kerjaannya itu makan tidur. Jadi udah selesai tidur. Ngantuk karena jet lagnya udah selesai. Siap. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Mas Wahyu ya, tentang prospek bisnis syariah yang ada di Indonesia, dan Mas Wahyu juga berstudi juga
tentang bagaimana bisnis syariah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas Wahyu sekarang mungkin kegiatannya apa aja, kemudian Mas Wahyu kenapa sih bisa mengambil tentang bisnis syariah ini, padahal kan jauh-jauh nih dari Indonesia pergi ke UK untuk studi di sana. Nah, coba bisa tolong jelaskan Mas sedikit aja tentang Mas Wahyu nih. Iya, makasih Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat siang teman-teman sekalian, para senior, para guru semuanya begitu. Salam hormat dari saya Wahyu Jatmiko. Saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Chapter United Kingdom. Saya baru selesai studi S3, baru selesai menyelesaikan studi saya di Durham University di UK, tepatnya di England ya. Kalau teman-teman yang suka Newcastle United gitu ya, itu di sebelah selatannya Newcastle gitu ya, kota Durham itu kota kecil yang sangat indah, sangat saya udah walaupun baru 3 minggu pulang begitu ya, tapi sudah sangat merindukan suasana di Durham gitu ya. Jadi sebuah kota yang memang sangat menjadi saksi bisu mungkin ya perjuangan secara pemikiran ya, ekonomi dan keuangan syariah termasuk juga bisnis syariah di barat gitu ya, karena mungkin menyambung kepada apa yang ditanyakan oleh Mas Fahri tadi begitu, kenapa kemudian saya tertarik dengan studi ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Secara umum judulnya ekonomi dan keuangan syariah di Durham gitu ya, di Inggris gitu ya. Padahal ya kita tahu ya, Inggris kan ya minority banget Muslim di sana begitu ya. Tapi di Muslim yang minority itu ternyata Inggris memiliki interest atau ketertarikan ya terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah itu yang sangat tinggi sekali begitu ya. Kenapa? Karena memang by culture gitu ya, dan juga history gitu ya, mereka itu adalah negara tempat di mana pemikiran ekonomi itu tumbuh gitu ya. Jadi kalau teman-teman bayangkan di tahun 1970-an atau 1975-an gitu ya, ekonomi syariah itu apa gitu, Islamic finance, Islamic economics itu apa gitu ya. Mungkin di Indonesia itu masih belum terdengar sama sekali gitu ya, bahkan di negara-negara Muslim majority begitu belum banyak mendengar kata tersebut. Namun kemudian di Inggris, scholars di Inggris, tepatnya di Leicester gitu ya, dekat London gitu ya, itu mereka sudah membicarakan hal ini begitu. Jadi banyak sekali Muslim terutama baik dan juga non Muslim gitu ya, yang membawa pemikiran ekonomi dan keuangan syariah ini ke UK gitu, ke Inggris, dan kemudian membicarakan sana. Karena itulah kemudian growing cukup baik begitu dari segi pemikiran dan juga secara komparatif gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara barat lain begitu dari segi bisnis juga gitu ya. Nah, karena itulah saya kemudian tertarik begitu untuk belajar ekonomi dan keuangan syariah di negara non-Muslim, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, Muslim minority gitu ya. Namun dia memiliki interest yang sangat tinggi terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Karena akhirnya kita bisa membuka diri begitu ya, lebih bisa membuka diri bagaimana sih orang-orang di luar Islam terutama begitu ya, memandang ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri kayak gitu. Karena nggak jarang saya berguru gitu dengan mereka yang non-Muslim gitu, walaupun profesor di Durham gitu terkait ekonomi dan keuangan syariah itu semuanya Muslim kayak gitu. Jadi perspektif yang dipelajari di Durham gitu, terutama di Inggris ini dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah itu agak Western gitu ya, Western minded gitu ya. Ya tentunya juga memang ada hal lain begitu. Salah satunya diantaranya adalah juga terkait dengan sistem pendidikan Inggris yang sudah sangat maju begitu, sehingga kita bisa benefit dari sistem pendidikan Inggris tersebut. Itu mungkin untuk membuka, Mas Fahri, udah terlalu panjang gitu. Keren. Saya ketika Mas Wahyu tadi jelasin, wah keren sekali. Maksudnya dengan Mas Wahyu ini langsung berpikiran kenapa sih Mas Wahyu tadi menjelaskan di awal tentang ekonomi syariah, padahal di Indonesia ini padahal nyatanya basis
basis umat Muslim terbesar ya Mas ya. Hampir 80% itu di Indonesia ini masyarakatnya umat Muslim, tapi untuk dari sisi masyarakatnya sendiri masih kurang apa ya namanya Mas, kurang pengetahuan ya Mas, knowledge-nya seperti apa, kemudian awareness-nya seperti apa. Nah itu awalnya Mas Wahyu nih Mas Wahyu kan pasti setelah mungkin lulus sekolah menengah atas nih Mas Wahyu nih, mungkin ada tadi menjelaskan di awal Mas Wahyu ini untuk ketertarikannya itu. Nah, Mas Wahyu, kalau dari menurut pandangan Mas Wahyu sendiri nih, Mas, dari bisnis syariah. Nah, pandangan yang sekarang di Indonesia ini seperti apa sih, Mas? Iya. Mas Fahri benar sekali ketika menyebut bahwa literasi ya masyarakat kita, walaupun mayoritas itu Muslim gitu ya, terkait dengan bisnis syariah ini secara umum itu masih sangat rendah sekali kayak gitu ya. Survei dari OJK bahkan itu hanya 8% begitu ya orang literasi dari masyarakat Indonesia gitu ya, terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah secara umum, termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah itu sendiri gitu ya. Sudah cukup lebih baik growing begitu ya, pemerintah sudah banyak support begitu ya, kita punya misalnya lembaga seperti KNEKS gitu kan ya, KNEKS yang memang sudah didirikan untuk kemudian mempush gitu ya ekonomi dan keuangan syariah, termasuk juga di dalamnya bisnis syariah. Kita juga punya banyak sekali lembaga lain gitu, misalnya MES sendiri, Masyarakat Ekonomi Syariah, IAEI misalnya begitu kan, kemudian pejabat-pejabat publik yang mencoba untuk kemudian mendorong ya sistem ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional juga sudah banyak begitu ya. Dan saya melihat walaupun kita lambat begitu ya, tapi kita itu sebenarnya secara pembangunan bisnis syariahnya itu lebih berasal dari masyarakat gitu ya dibandingkan dengan pemerintahnya. Misalnya kalau Mas Fahri bandingkan dengan Malaysia gitu, walaupun saya menghindari perbandingan yang sifatnya tidak apple to apple begitu ya, karena tentu kita berbeda, banyak perbedaan dengan Malaysia. Tapi kalau kita bandingkan saja dari sisi emergingnya gitu ya, Indonesia lebih banyak dari grassroots gitu ya dibandingkan dengan dari top down pemerintah. Akhir-akhir ini saja kemudian pemerintah sangat intens gitu ya untuk kemudian mendukung bisnis ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri gitu ya. Tapi saya melihat kalau misalnya kita anecdotal evidence aja gitu ya, bukan berdasarkan riset gitu ya, secara anekdot kita lihat banyak sekali menjamur sekarang bisnis-bisnis yang memang baik itu berlabel syariah ataupun memiliki value system yang syariah gitu ya. Tidak melulu kita mengatakan bahwa bisnis syariah kalau dia hanya jualan herbal nabi aja gitu kan, tapi kemudian banyak lini bisnis lain begitu kan, asalkan kemudian moral sistem Islam itu masuk ke sana, kita katakan itu adalah bisnis syariah kayak gitu. Oke. Nah, Mas, saya punya ada ini nih, yang tadi Mas sebutin kan kita nggak mau membandingkan dengan negara-negara. Saya punya ada artikel nih, Mas. Mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang artikel tersebut. Nah, sebentar. Nah, ini Mas. Nah, kan di sini di IFDI ya kalau menyebutnya kalau untuk mengenali bisnis syariah yang ada di dunia mungkin ya, IFDI Islamic Finance Development Indicator ini di tahun 2020 Indonesia menempati di posisi kedua ya Mas ya. Nah, padahal tadi yang Mas singgung sedikit tentang negara Malaysia itu. Nah, apakah ini termasuk yang tadi saya jelaskan juga ya tentang pengetahuannya masyarakatnya, kemudian awareness-nya masyarakat, apakah ini juga berpengaruh dari kita sebagai orang Indonesia masih minim sekali nih Mas, gitu Mas, pandangan. Thank you Mas Fahri. Jadi kalau menurut saya memang literasi itu satu hal yang memang menjadi isu lah ya, isu besar di Indonesia gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya ada dimensi lain yang perlu kita
teliti lebih lanjut gitu, selain dari literasi itu sendiri gitu, yaitu adalah apakah benar-benar kita dalam ekonomi dan keuangan syariah atau bisnis syariah itu sudah benar-benar cukup inovatif atau belum gitu dibandingkan dengan bisnis anggaplah konvensional begitu ya. Karena misalnya kayak gini, platform seperti Gojek gitu, mungkin mohon maaf saya sebut gitu, atau Grab gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu kan, yang dia sifatnya adalah disruption gitu ya untuk ekonomi gitu ya. Itu tidak butuh waktu lama tuh, walaupun dia sangat baru gitu ya, untuk mendapatkan literasi masyarakat gitu. Untuk masyarakat kemudian literate gitu, karena masyarakat yang tadinya tidak tahu apa-apa gitu, bukan nunggu Gojeknya datang ke dia dan kemudian menjelaskan gitu bahwa ini loh program Gojek gitu, atau ini bisnis Gojek, ini bisnis modelnya kayak gini atau segala macamnya, tapi mereka tertarik dengan sendirinya dan kemudian mereka belajar sendiri kayak gitu. Jadi saya melihat bahwa sisinya itu dua hal. Memang dari sisi konsumen agak sedikit pasif gitu ya, tapi dari sisi produsen jangan-jangan kita kurang inovatif sehingga masyarakat itu secara umum tidak atraktif begitu ini ya, sebegitu ada bisnis syariah nih, atau ada ekonomi syariah nih, ada keuangan syariah nih, apa sih bedanya gitu. Oh ternyata emang beda nih, ternyata emang mempromote justice dan lain sebagainya gitu. Saya kira hal itu yang masih missing ya, selain dari sifatnya bukan hanya kita menyalahkan sisi demand yang memang belum literate, tapi juga sisi supply yang mungkin belum seinovatif itu kayak gitu. Oke, keren sekali ya Mas ya. Saya jadi apa ya, kita tadi menjelaskan sama Mas Wahyu ini memang sangat detail sekali. Mas, apakah kan ngomong-ngomong tentang ini ya, tadi bisnis syariah, Mas Wahyu kan juga bergerak di banking juga. Nah, salah satu kan yang baru-baru kita ini di Indonesia kan salah satunya itu bank-bank yang BUMN ya, yang bersyariah, semua di merger. Apakah di pemerintahan ini memang sudah mau fokusin itu Mas, semuanya Mas? Apakah dampak menurut pandangan Mas Wahyu aja ya, maksudnya dampak yang akan terjadi ketika pemerintah memerger semua bank itu, apakah kita emang benar-benar ingin growing up kembali seperti itu, Mas? Ya, sebenarnya landasan yang memang atau alasan utama yang disampaikan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri BUMN gitu ya. Halo? Sudah nyambung lagi ya? Udah aman. Oke, ya. Saya sedikit ulang tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya landasan awal begitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian BUMN ya, Pak Erick Thohir, yang juga Pak Erick Thohir sebenarnya adalah saat ini Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sebagaimana yang kita ketahui begitu, bahwa beliau ingin ada bank syariah gitu yang memang bisa compete bukan hanya di Indonesia secara nasional tapi juga secara global gitu, dari Indonesia itu sendiri gitu ya. Sebuah visi yang jauh dan baik sekali begitu ya. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa ada isu penting yang harus diadres oleh bank syariah itu sendiri kayak gitu. Karena kalau kaitannya dengan bisnis syariah Mas Fahri gitu ya, bisnis syariah yang ada di Indonesia itu kebanyakan kan UMKM begitu ya, atau kemudian mereka yang secara size gitu ya, bukan perusahaan-perusahaan besar begitu, belum sampai perusahaan-perusahaan yang memang corporate besar begitu ya. Nah makanya dari situ support dari bank syariah apapun itu, termasuk di dalamnya adalah BSI, itu sangat ditunggu-tunggu oleh UMKM. Apa nih produk yang BSI itu akan tawarkan begitu ya untuk UMKM kita sehingga bisa mensupport ya bisnis syariah yang ada di masyarakat kayak gitu ya. Khawatirnya yang dikhawatirkan kalau di literatur itu kan, kita kalau bicara tentang literatur ya Mas Fahri, itu semakin besar banknya, itu semakin kecil keberpihakan mereka terhadap UMKM. Ini saya bicara hanya sebagai landasannya literatur ya, bukan fakta BSI nanti seperti apa atau lain sebagainya kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat BRI juga itu besar sekali gitu, tapi ini ya. Kembali lagi. Iya, kalau kita lihat BRI gitu ya, konvensional itu juga besar, dan tapi dia lebih bisa untuk kemudian memasuk juga ke UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu secara umum saya katakan bahwa ada
tendensi untuk membiayai corporate besar dibandingkan dengan yang kecil-kecil. Kenapa Mas Fahri? Karena ya corporate besar tuh enak gitu. Dapat satu corporate besar bisa langsung nyalurin dana bahkan ratusan miliar kayak gitu. Sedangkan UMKM paling berapa sih satu UMKM di nyalurin dananya gitu kan? Mungkin 10 juta, 20 juta gitu. Yang nggak mampu mereka kita kasih 1 miliar gitu. Jadi reasonable memang. Nah, tapi kemudian kita menuntut bahwa bank syariah bukan hanya tentang making profit gitu, itu penting gitu ya. Tapi juga bagaimana meningkatkan welfare dari society, meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat banyak, terutama umat kita yang majority adalah pengusaha UMKM. Seperti itu, Mas. Yes, setuju sekali Mas. Karena memang dengan adanya UMKM yang ada di Indonesia, pemerintah, saya juga pandangannya awalnya ini mungkin pemerintah memerger semua bank BUMN untuk menjadikan bank syariah yang terbesar mungkin ya di Asia. Memang tujuannya itu untuk membesarkan UMKM yang ada di Indonesia. Saya setuju sekali sih Mas kalau misalkan yang penggerak roda perekonomian yang ada di Indonesia ini mungkin dikucurkan dana oleh bank syariah yang tentunya pastinya dengan hukum-hukum yang bersyariah juga, dan kita menjalankannya juga tidak khawatir untuk mungkin ada hal-hal yang mencurigakan ya Mas. Seperti itu. Nah Mas, saya tadi saya tambahkan lagi nih Mas sedikit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sedikit, ada gambaran. Nah, ini dari IFD value-nya, kemudian ada kuantitatif, ada knowledge-nya. Nah, mungkin di Indonesia sudah mulai nih, ketika mungkin orang-orang sudah mulai melihat bagaimana indikator salah satunya yang paling fenomenal ya di tahun lalu itu yang ada merger bank, mungkin seperti itu. Akhirnya masyarakat di Indonesia ini sudah mulai mengetahui ya, knowledge-nya itu sudah mulai bertambah ya. Nah, kemudian saya bilang ini tadi awareness-nya terhadap masyarakat ya Mas ya. Awareness masyarakatnya ini kurang ya, dengan ditandai yang research-nya oleh IFD ini memang sangat-sangat berpengaruh sekali sih. Padahal kalau Indonesia ini benar-benar seluruh masyarakatnya ini mengetahui ya bagaimana pentingnya syariah ini. Mungkin Indonesia ini bisa jadi nomor 1 mungkin Mas di Indonesia ya Mas ya. Iya. Iya. Seperti itu. Memang Mas Fahri betul sekali. Tapi yang perlu kita sama-sama diskusikan sebenarnya kalau yang indikator-indikator yang di-develop oleh beberapa lembaga itu kan memang ya dia fair, objektif gitu ya, tapi tidak komplit ya, meng-capture seluruh indikator yang ada begitu ya. Saya misalnya, kenapa saya sebutkan hal tersebut? Karena saya juga tidak ingin bisnis syariah itu terperangkap ya hanya pada legitimasi sertifikat syariahnya saja kayak gitu. Yang kebanyakan itu masuknya di produk gitu. Misalnya kalau kita mau jual produk yang halal, udah kita sebut dia bisnis syariah gitu ya. Padahal yang saya sebenarnya concern adalah bagaimana kemudian kita bisa memasukkan value dari ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri ke dalam bisnis kita gitu. Bukan hanya apa yang kita jual itu halal, itu harus sudah dari awal gitu, kita nggak usah berdebat, itu harus halal gitu. Tapi bagaimana kemudian kita mempackage-nya? Bagaimana relasi dari produk kita dengan environment misalnya? Apakah kita menggunakan plastik masih banyak begitu ya di bisnis kita sehingga dia merusak environment, merusak alam gitu ya? Bagaimana hubungan kita dengan konsumen misalnya? Apakah kalau misalnya konsumen udah beli, udah putus gitu, mereka mau komplain gitu nggak bisa begitu ya? Proteksi terhadap mereka konsumen itu nggak kita nggak kita fulfill gitu ya, nggak kita pedulikan gitu ya. Kalau kita hanya menjual barang halal saja itu terlalu mudah untuk mendapatkan janji surga gitu bahasanya mungkin ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tinggal datang ke lembaga sertifikasi, dicap udah selesai. Tapi saya kira bisnis syariah lebih dari itu, agar kemudian yang tadi yang saya sebutkan inovasinya itu bisa menyebar begitu, dan sehingga masyarakat itu bukan
bahkan mereka merasa butuh untuk bertransaksi dengan bisnis syariah itu sendiri kayak gitu. Kenapa? Karena ketika bertransaksi mereka mikir kenapa transaksi di bisnis yang sesuai dengan syariah gitu? Karena mereka proteksi konsumennya bagus gitu. Pernah nggak kita mentargetkan hal tersebut gitu? Bisnis syariah proteksi konsumennya harus nomor 1 gitu ya. Bisnis syariah kalau misalnya mau return ya nggak apa-apa gitu karena itu haknya konsumen. Kita punya hak khiyar di Islam gitu ya. Kenapa nggak di-exercise begitu ya? Itu yang saya kira sekarang belum dikejar oleh para pebisnis kita. Bisnis syariah ada secara mayoritas gitu ya, tidak semua begitu. Tapi kemudian itu fokus ke sana belum dikejar dan kita lebih kepada fokus kepada labeling saja gitu bahwa ini produknya produk syariah gitu. Itu penting begitu, tapi kita harus beyond itu gitu. Yang kita tawarkan service kita itu bisa mengedepankan atau merepresentasikan value atau nilai-nilai dari Islam itu sendiri kayak gitu Mas. Oke. Keren banget Mas Wahyu, penjelasannya detail sekali nih. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, ada komen nih dari mitra kita nih, masuk juga sih. Kita lihat ya Mas ya pertanyaannya nih. Sambil tanya jawab aja Mas, santai Mas ya. Santai ya. Oke. Nah, ini dari Bu Fatiarani, Mas Wahyu, kasih saran dong, gimana sih caranya menguatkan pengetahuan syariah ke masyarakat Muslim? Itu Mas. Iya, tadi yang terima kasih atas ininya pertanyaannya. Memang ini pertanyaan sejuta umat begitu. Ini sudah banyak sekali ditanyakan begitu dan jawaban yang sifatnya normatif seperti pemerintah harus turun tangan, bisnis harus lebih mengedepankan knowledge sharing kepada masyarakat gitu. Dan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Armin Areli juga adalah salah satu bentuk dari sosialisasi tersebut begitu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah sebenarnya ada strategi yang sifatnya kita datang ke konsumen untuk menjelaskan. Ada strategi yang sifatnya kita membuat reputasi bisnis kita sehingga orang-orang yang membeli kepada kita begitu ya. Kemudian ada namanya WOM kan, word of mouth gitu ya. Mereka bercerita kepada orang lain secara sukarela gitu, nggak kita bayar gitu. Terkait dengan bisnis kita itu berasaskan bukan hanya berlabelkan syariah begitu ya, bahwa dia tuh ya tadi saya sampaikan gitu. Kalau beli di sini aja nih gitu ya. Dia itu proteksi terhadap konsumennya oke banget gitu ya. Gue minta barang lecet sedikit di return gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang perlu kita gemborkan begitu ya, sehingga ya tadi value yang kita kedepankan bukan label begitu. Oke, mantap sekali. Tuh, dengan komen-komen dari penonton yang melihat acara ini, salut semuanya sama Mas Wahyu nih. Mas, ngomong-ngomong tentang bisnis nih Mas, bisnis syariah. Nah, alasan utama sekarang nih dari Mas Wahyu nih ya, yang tepat untuk menekuni bisnis yang berbisnis syariah di Indonesia itu apa, Mas? Iya. Kalau dari sisi seorang Muslim gitu ya, sudah pasti begitu ya, bahwa kita memiliki bukan hanya kewajiban kalau menurut saya, tapi lebih kepada responsibility begitu, tanggung jawab gitu ya, untuk merepresentasikan agama yang kata Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum gitu kan, sudah sempurna agama ini. Kalau kita bahkan untuk seorang pengusaha muslim gitu ya, untuk tidak menunjukkan nilai-nilai dari Islam dalam bisnisnya, itu adalah sebuah sebuah pertanyaan besar begitu ya. Kenapa? Karena memang ya itu yang kita harusnya embedded gitu dalam diri kita, bahwa ini adalah suatu hal yang wajib. Tapi dalam konteks pertanyaan sedikit digeser. Kalau misalnya orang yang non muslim lah begitu ya, kita bicara non muslim, kenapa kemudian dia berbisnis syariah kayak gitu kan? Sama misalnya di UK gitu kan, kenapa kemudian bank syariah di sana walaupun tidak sebanyak misalnya di negara-negara lain, ada 5 sampai 6 lah gitu bank syariah di sana. Kenapa masyarakat di UK 80%
subscriber atau nasabah dari bank syariahnya itu non muslim kayak gitu. Itu yang perlu kita kemudian bedah gitu lebih tepatnya. Kenapa? Karena yang ditunjukkan di sana itu bukan label syariah aja. Kalau Mas Fahri gitu kan, kita misalnya sebagai non muslim gitu, Mas Fahri menawarkan produk yang labelnya syariah gitu, saya bahkan bertanya, yang ngapain itu buat Islam doang begitu ya. Tapi yang dilabelkan di UK itu bukan Islamic Bank-nya gitu ya, tapi kemudian adalah ethical bank gitu ya, yang ethics-nya itu diturunkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Bukankah Islam yang mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan gitu, bukankah Islam yang mengajarkan kita juga untuk kemudian ya tadi melindungi atau memproteksi konsumen gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang kemudian kita tunjukkan begitu ya. Kalau kita bedah Islam itu bukan hanya labeling tapi value-nya, saya yakin itu akan disepakati oleh orang yang beragama apapun kalau memang dia berpihak kepada keadilan gitu. Yes, setuju Mas. Setuju sekali, bener. Masuk penjelasan dengan Mas Wahyu ini tadi saya juga pikir iya juga ya. Kita penjelasannya itu menjelaskan value-nya Mas ya. Value-nya itu bagaimana sih dampaknya. Jadi memang yes, ya bener juga sih ketika Mas Wahyu menjelaskan banking yang ada di England ya kan, itu kebanyakan non-is ya. Kemudian ada banking masuk ke situ. Oh iya, ternyata bener juga penjelasan dari Mas Wahyu ini. Keren Mas, keren. Saya sangat tertarik. Padahal saya ini kalau misalkan ngobrol dengan Mas Wahyu ini nggak harus pakai menit sebenarnya ini. harus banyak. Mungkin nanti kita bisa agendakan nih Mas, mungkin dengan yang Mas ini komunitas ya. Ini komunitas yang di England, mungkin bertemu langsung sama mitra-mitra kita. Bagaimana sih mungkin Mas Wahyu ini punya pengalaman yang lebih nih dari mitra kita. Sharing aja Mas, mungkin nanti kita ada agenda nih, kita bertemu dengan mitra, mungkin mau tanya-tanya langsung dengan Mas Wahyu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi nih Mas. Nah, tadi ngomong tentang bisnis. Nah, yang harus diperhatikan nih Mas, untuk membangun sebuah bisnis dari pandangan Mas Wahyu nih, dari sisi bisnis syariah, di peluang apa sih yang harus diperhatikan itu saat membangun sebuah bisnis gitu Mas? Ya sebenarnya kalau kita ini balik dulu ke definisi begitu ya dari bisnis syariah itu sendiri. Itu kan ada dua kata ya, bisnis dan syariah gitu. Seakan-akan kita sudah take it for granted gitu, bahwa ini adalah bisnis yang memang dia mengedepankan atau dia berlandaskan gitu ya pada Al-Quran dan Sunnah begitu ya. Yang saya ingin sampaikan adalah untuk mereka yang ingin masuk ke dunia bisnis gitu kan, sebagaimana kalimatnya Umar bin Khattab gitu ya, barang siapa yang tidak mengetahui fikih jual beli dalam hal ini muamalah gitu, maka jangan masuk ke pasar kami gitu. Artinya adalah knowledge is very important gitu ya. Banyak orang yang memulai yang dia terjebak misalnya di hal-hal yang sifatnya tidak diperbolehkan oleh Islam, itu bukan karena intensinya pribadi begitu, tapi karena memang dia tidak tahu gitu ya, bahwa itu tuh terlarang. Maka menurut saya penting gitu ya, sambil jalan tentunya ketika kita doing business gitu kan, kita juga kemudian belajar terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah itu seperti apa. Kita di Indonesia ini Masya Allah punya banyak sekali asatidz gitu ya, yang luar biasa kemampuannya gitu ya, akan fenomena atau permasalahan sifatnya fikih gitu ya, dan fikih muamalah gitu ya. Ada Dr. Oni begitu di DSN, ada Dr. Erwani Tarmizi misalnya begitu kan, dan banyak sekali gitu kan para asatidz yang bisa kita akses bahkan knowledge-nya itu di YouTube gitu misalnya, atau kalau saat sekarang gitu ya kita nggak bisa kemudian kemana-mana. Jadi knowledge itu important gitu ya, kita harus update terus begitu. Dan yang kedua adalah ya tadi bisnis itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus niatkan itu gitu ya, karena dia bentuk ibadah begitu ya. Jadi ya kita harus benar-benar ya, namanya misalnya Mas Fahri sholat begitu lah ya.
ya kan harus benar-benar khusyuk gitu ya. Khusyuk ini dalam arti menghayati begitu ya. Menghayati sholatnya, kalau takbiratul ihram gitu kan dihayati begitu, kemudian mulai dari al-fatihah dan lain sebagainya begitu, dia hayati gitu ya. Bisnis juga saya kira seperti itu, udah harus menghayati dari awal, harus suka dengan hal tersebut gitu. Saya nggak mengatakan bahwa setiap orang harus menjadi pebisnis begitu ya, tapi kemudian mereka yang memang mau untuk berbisnis gitu ya, maka dia perlu untuk kemudian menghayati apa yang dia lakukan begitu. Dan tidak mungkin dong ketika kita beribadah itu menyakiti orang lain atau hak orang lain begitu ya. Kata Ibnu Taimiyah jelas sekali begitu. Allah itu nggak mungkin membolehkan sesuatu untuk menutup pintu keburukan suatu hal dengan keburukan yang lebih besar begitu. Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keburukan gitu ya, nggak mungkin ada syariat menyuruh kita untuk menutup keburukan tersebut dengan keburukan yang lebih besar gitu. Ketika itu Ibnu Taimiyah berbicara tentang, kalau teman-teman tahu ada yang namanya tawaruk gitu ya. Itu di bank syariah banyak dilakukan di Timur Tengah terutama gitu ya. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu gitu. Jadi nggak mungkin tuh tawaruk itu boleh. Kenapa? Karena tawaruk ini dia ya lebih besar mudorotnya begitu dibandingkan dengan maslahatnya kayak gitu. Nah itu juga dalam bisnis syariah gitu ya. Jadi kita tidak jangan sampai ngakal-ngakalin begitu ya syariat gitu ya. Kita harus benar-benar adhere with the syariah begitu ya. Tapi juga tadi mengedepankan yang ketiga value-nya, bukan hanya labelnya gitu. Label is important, itu untuk membedakan, tapi kemudian value system yang akan berbicara apakah kita akan sukses atau enggak membawa bisnis syariah ke masyarakat kayak gitu. Oke. Keren sekali nih. Sesuai Mas dengan Armina Daily ini Mas, kita tidak hanya produknya aja halal, kita ini benar-benar kita ada namanya Dewan Syariah Nasional Mas. Kita diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah dari MUI. Beliau Kiai Bukhari Muslim dan Ustadz Abdul Mukni, dan beliau hampir setiap hari itu mantau kita, nanya kita bagaimana ke depannya itu. Dan apalagi kalau misalkan kita, mungkin kalau misalkan nggak ada beliau yang mantau nih Mas, mungkin gimana, saya nggak kurang paham ya namanya bisnis segala macam, semua apa yang kita lakukan, kita diskusi sama Pak Kiai semuanya ya bagaimana kita mengedukasi ya, memberikan knowledge kepada seluruh mitra-mitranya Armina Daily semuanya, semua kita diskusi bareng gitu Mas. Keren banget nih Mas. Mas ini komen-komennya ini saya kalau ngelihat keren banget, sampai ada yang minta nomor telepon Mas Wahyu. Nanti minta nomor telepon ke saya aja ya Bu. Tenang Bu. Ini Mas Wahyu ngomong-ngomong nih udah berumah tangga atau belum Mas nih? Ada yang nanya ke saya nih. Saya sudah punya putri satu, alhamdulillah. Tuh ingat ya, nggak boleh. Udah punya putri satu, jadi nggak boleh. Berarti sudah ada yang punya ya, ibu-ibu semua. Mitra-mitra nih memang kadang-kadang pertanyaannya itu yang komen ke saya ini, kalau ada yang masih muda, masih fresh, apalagi Mas Wahyu ini ya ilmunya juga sangat luar biasa sekali ya. Ketertarikannya itu Masya Allah sekali. Oke, kita lanjut Mas Wahyu nih. Nah, menurut Mas Wahyu nih, peluang bisnis untuk kedepannya itu seperti apa Mas? Dari sisi syariahnya nih Mas. Iya, saya kira kalau misalnya dari secara umum ya, kalau kita bicara secara umum, bisnis itu akan luar biasa sekali peluangnya gitu ya. Tinggal kita bisa mengikuti perkembangan atau tidak menurut saya gitu. Karena perkembangannya jelas gitu, arahnya itu adalah yang pertama arah teknologi gitu ya. Itu perkembangan teknologi sangat masif sekali begitu ya, dan kita walaupun mungkin bisnis kita tidak secara langsung bersinggungan dengan teknologinya, tapi akan bersinggungan gitu. Misalnya dalam hal payment gitu ya, kita harus benar-benar beradaptasi dengan hal tersebut gitu ya. Dan fatwa-fatwa syariah juga saya kira begitu perlu beradaptasi dengan hal tersebut gitu ya. Tidak bisa terlalu strict begitu menghadapi ini haram gitu ya. Karena begitu banyak masalah juga yang kemudian timbul dari inovasi-inovasi tersebut gitu ya. Namun juga dari sisi lain juga kita perlu melihat isu besar begitu ya, adalah isu sustainability. Mungkin belum sebesar itu di Indonesia gitu ya.
Tapi kalau bayangin Mas Fahri, kalau misalnya kita mau jadi pebisnis yang komoditasnya kita ekspor gitu ya ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang purchasing power-nya itu tinggi, seperti di UK gitu ya, di Eropa yang lain gitu, Amerika gitu. Mereka sudah punya standar sendiri gitu, dan standar mereka itu salah satu poinnya adalah sustainability gitu ya. Apakah kemudian kita men-treat bukan hanya konsumen tapi juga karyawan-karyawan kita dengan baik atau tidak gitu ya. Apakah kita melihat isu lingkungan juga atau tidak, mempertimbangkan isu lingkungan juga atau tidak gitu ya. Jadi isu sustainability juga harus kita grasp gitu ya, dan kita harus yang paling utama. Kenapa? Karena kita memang secara syariah itu tidak bertentangan sama sekali dengan isu sustainability gitu. Misalnya dalam konteks employment tadi gitu ya, relasi kita misalnya sebagai pengusaha dengan karyawan kita gitu ya. Rasul sendiri yang mengatakan jangan sampai gitu kita membiarkan keringat mereka kering, kita belum membayar sebelum keringat karyawan kita itu kering begitu ya. Jadi itu kan menunjukkan bahwa maksudnya bukan literal seperti itu gitu, tapi lebih dari itu adalah kita menjaga begitu ya talent yang kita punya itu dengan baik gitu, sustainability gitu. Jadi isu-isu seperti itu selama bisnis syariah itu bisa beradaptasi dengan hal tersebut, karena itu adalah hal yang memang kita support di Islam gitu ya. Saya kira akan bisa baik sekali begitu ya kita untuk menghadapi. Jadi kayak poin saya mungkin kalau dipersimpel seperti ini Mas Fahri. Negara-negara maju gitu ya, itu mereka udah menuju ke bisnis syariah, tapi mereka nggak nyebutnya sebagai bisnis syariah gitu. Ngerti nggak jadinya? Yang mereka sebut itu syariahnya bukan labelnya, tapi kemudian value-nya gitu. Bahwa mereka memuliakan employee mereka, bahwa mereka memuliakan lingkungan, bahwa mereka memuliakan konsumen, itu kan value Islam begitu. Mereka mengarah ke sana, kenapa kita malah mundur begitu ya? Kita harus kejar itu juga gitu. Jadi masa depan bisnis itu milik kita. Kalau kita Islam, Muslim itu mau belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan melihat sebenarnya apa petunjuk Al-Quran dan Sunnah terkait dengan bagaimana berelasi dengan orang lain, begitu ya. Itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, Mas Fahri. Oke, keren banget, Mas. Ilmu semua, daging semua, bener yang kita benar-benar mendapatkan ilmu-ilmu baru nih dari Mas Wahyu tentang bagaimana bisnis kita, dan yang tadi Mas Wahyu sebutkan juga, dan kita juga visi misi kita ya, owner kita benar-benar ingin membantu apalagi perekonomian umat yang ada di Indonesia, Mas Wahyu. Itu kita benar-benar owner kita memang sudah memikirkan apa yang sudah diberikan untuk umat. Tadi dijelaskan itu untuk bagaimana semuanya kita termasuk benar-benar yang beruntung lah. Menurut saya kita beruntung sekali berada di sini. Nah, Mas, ngomong-ngomong tentang kita agak menyeberang sebentar tentang perkembangan yang ada di luar negeri itu ya, di Inggris, di Eropa itu. Perkembangan bisnis yang Islami itu seperti apa, Mas? Di sana itu sekarang itu sedang apa gitu, yang viral atau yang mungkin populer atau yang seperti apa, Mas? Perkembangan yang ada di luar negeri. Saya kira memang perkembangannya tadi kita juga sempat bicara kalau masing-masing negara itu memiliki uniqueness gitu ya dalam hal mengadopsi atau kemudian menerima bisnis syariah kayak gitu ya. Saya nggak banyak tahu di negara-negara lain begitu, tapi kalau misalnya bicara tentang di UK begitu ya, bisnis syariah itu growing luar biasa begitu. Peningkatannya luar biasa. Satu memang karena populasi Muslim semakin meningkat gitu ya. Sekarang ya sekitar 5% ya dari penduduk England gitu ya. Kalau di England itu yang paling besar secara proporsi begitu ya. Beberapa di antaranya ada di London gitu kan, Manchester, Leeds begitu ya, Newcastle begitu ya. Itu mereka banyak sekali Muslim begitu ya, dan sehingga
bisnis syariah secara natural gitu ya, itu berjalan dengan cukup pesat begitu ya. Tapi banyak juga begitu ya orang-orang itu yang orang non Muslim begitu ya, yang kemudian quote and quote nya kalau simpelnya aja ya, belanja di toko-toko Muslim gitu ya. Kenapa? Karena mereka menganggap misalnya yang muda gitu, walaupun pro kontra di mereka daging gitu. Daging itu mereka banyak juga yang belinya itu di kita nyebutnya halal store ya, halal food gitu ya, halal food store di sana. Itu banyak yang mereka beli di sana gitu ya. Kenapa? Karena memang merasa bahwa lebih sehat gitu ya, lebih aman gitu dan lain sebagainya gitu. Walaupun saya tidak menutupi gitu bahwa ada isu lain begitu ya dalam hal slaughtering ini gitu ya. Isunya adalah apakah slaughtering yang lakukan oleh Muslim gitu ya, kan kita punya adab sendiri ya untuk menyembelih binatang begitu ya, itu memuliakan binatang atau tidak, atau animal welfare-nya terjaga atau tidak gitu. Itu perdebatannya memang sungguh sangat ramai begitu ya. Tapi alhamdulillah pemerintah UK gitu ya, itu posisinya adalah selama memang itu untuk alasan religion, maka diperbolehkan menyembelih tidak di stunning ya. Kalau di ini kan di ini dulu ya, dibius dulu gitu ya. Dibius. Kalau mereka kan gitu, kalau apalagi di Eropa gitu ya. Itu mereka harus dibius dulu begitu, baru kemudian dipenggal begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau Muslim kan kita banyak juga yang mengatakan ya dari awal langsung disembelih gitu. Yes. Nah, dari pemerintah UK selama itu memang alasannya adalah religion, maka tidak mengapa gitu. Jadi keberpihakan dari pemerintah Eropa juga sebenarnya cukup baik gitu ya kepada bisnis syariah itu sendiri kayak gitu. Walaupun ya tadi balik lagi ya Mas Fahri, case by case itu tentu berbeda. Dari satu negara ke negara lain itu tentu berbeda. Di Prancis misalnya gitu, yang saya dengar dari teman-teman di sana dan berita begitu ya, itu memang lebih sulit begitu ya, karena memang mereka ada Islamophobia yang cukup besar begitu ya di Perancis itu sendiri. Tapi di negara-negara lain gitu ya, Jerman misalnya, Belgia gitu, atau kemudian Netherlands gitu ya, cukup terbuka begitu ya. Walaupun secara proporsi Muslim, Perancis itu cukup besar. Gitu. Mungkin yang paling besar dibandingkan dengan Eropa kontinen lain kayak gitu. Yes. Nah, ngomong-ngomong tadi Mas, yang di Inggris ini berkembang pesat, apakah ini efeknya dari Muhammad Salah, Mas? Iya, salah satunya mungkin ya, salah satunya. Karena yang saya lihat ini ketika Muhammad Salah ini pemain Liverpool memperkenalkan Islam, dan mereka yang isu-isunya itu tadinya di England itu rasis sekali dengan umat Muslim, ketika Muhammad Salah masuk nih, apakah terdampak juga seperti itu, Mas? Karena memang dakwahnya beliau ini, pemain sepak bola ini cukup berpengaruh juga ya, Mas ya, mungkin ya. Iya, benar Mas Fahri, sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di penelitiannya begitu kan, ada penelitian resmi begitu. Resmi saya maksud adalah metodologi yang sangat ilmiah begitu ya. Itu menunjukkan bahwa tingkat Islamofobia itu semenjak Salah itu bersinar di Liverpool itu menurun di Inggris gitu ya. Bahkan ada yel Liverpool itu yang bahasa Indonesianya mungkin kalau Salah cetak gol kita pergi ke masjid gitulah, kayak gitu. Gampangnya gitu ya, bahasanya tuh kayak gitu. Yel-yelnya pendukung Liverpool, dan Liverpool pendukungnya hooligan gitu. Jadi benar-benar luar biasa Liverpool pendukungnya, mendarah daging secara dukungan gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengeneralkan hal ini begitu. Bahwa UK sendiri atau England secara khusus itu memang mereka by definition memiliki masalah di rasisme gitu, masalah mendasar gitu ya. Negara-negara Eropa dan kemudian Amerika juga begitu ya, itu mereka punya masalah itu gitu, karena mereka dulu gitu kan, ya kita tahu lah ya, trade budak itu kan
luar biasa besar dulu gitu kan. Itu bisnis besar sekali zaman dahulu gitu. Dan itu dilakukan oleh Inggris, dilakukan oleh Amerika dan lain sebagainya gitu. Jadi white supremacy gitu, itu luar biasa besar di sana. Nah, adanya Muhammad Salah begitu kan, dan pemain-pemain atau public figure yang lain begitu yang dia Muslim, dan dia mau menunjukkan, sekali lagi Mas, menunjukkan value-nya, bukan labelnya bahwa dia adalah seorang Muslim. Itu mungkin satu hal gitu ya. Tapi value-nya, dia bisa mendeliver apa yang memang seharusnya dilakukan oleh pemain bola, yaitu nyetak gol gitu kan ya. Itu kan value system yang oh ya udah ini hard working gitu dan segala macamnya, dia bisa menyetak gol, dia bisa contribute to Liverpool gitu kan. Walaupun Liverpool secara ini apa namanya pemain nggak semuanya Muslim gitu ya. Jadi mereka membaur begitu kan. Dia menghormati temannya yang misalnya meminum wine gitu kan, bir gitu kan, ya asalkan dia nggak minum gitu. Orang akan melihat dia, oh dia adalah orang yang sangat memegang teguh pendiriannya begitu. Apakah Muslim seperti ini? Jadinya hal seperti itu yang memang perlu kita dakwahkan. Jadi dakwah itu bukan hanya tentang ini syariah gitu, tapi kita kemudian menunjukkan syariah itu kayak apa dari representasi diri kita, dari representasi bisnis kita kayak gitu. Kalau kita bisnisnya syariah tapi kemudian misalnya tidak memuliakan karyawan kita begitu ya. Nah, jangan-jangan ya kita tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mengklaim bahwa dia bisnisnya syariah gitu ya. Yes. Keren. Waduh. Aku mau tepuk tangan dulu buat Mas Wahyu nih, keren sekali. Padahal ini kita sebenarnya pengen lanjut lagi, nampaknya ini juga waktunya sudah overtime Mas Wahyu. Mungkin next time kita bertemu lagi, kita bisa sharing bareng lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi seperti ini. Nah, yang mungkin nanti bisa kita agendakan, Mas Wahyu juga bisa kemudian dengan komunitas yang ada di UK, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan mitra-mitra kita, mungkin nanti kita bisa agendakan. Saya mengucapkan nih banyak-banyak terima kasih banyak buat Mas Wahyu udah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan hadir di acara kita ini. Semoga Mas Wahyu ini selalu sehat ya Mas Wahyu ya, panjang umur, sama-sama ibadahnya, kemudian bisa nantinya mungkin bisa membantu negara Indonesia ini yang mungkin nantinya bisa menjadi negara power syariah yang ada di Indonesia itu untuk kedepannya, seperti itu Mas Wahyu. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Saya minta maaf sekali lagi, waktunya mungkin sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Kita sudah overtime ya. Saya benar-benar minta maaf untuk Mas Wahyu nih apabila saya ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang dimengerti atau yang itu mohon dimaafkan ya Mas Wahyu. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas waktunya sudah sempat hadir. Oke, Mas Wahyu. Terima kasih Mas Fahri dan semua rekan-rekan ya di Armina Daily ya. Saya senang sekali bisa sharing dengan rekan-rekan semua, Mas Fahri terutama begitu kan. Semoga ya teman-teman partner gitu ya atau di Armina Daily ini bisa ya tadi menunjukkan value dari Islam gitu kan. Fulfill requirement syariah satu hal, tapi value dari Islam itu sendiri yang ada di bisnis kita itu adalah hal lain yang perlu kita kejar insyaallah. Semoga sukses semua dan sehat selalu. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Wahyu sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Aduh, saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Wahyu, kita diskusi bareng di acara Daily TV ini memang tidak cukup 40 menit ya. Kita sudah overtime nih. Kita sudah overtime dari waktunya, dan memang harusnya kita bisa memperpanjang lagi tuh waktunya, bisa mungkin sampai 2 jam atau seperti apa. Oke. Next kita mungkin agendakan kembali lagi nanti mungkin di acara-acara berikutnya ya. Ditunggu aja acara-acara berikutnya ya, tentunya di Daily TV ini setiap 2 minggu sekali ya, jam 2 siang ya. Jangan lupa pantengin terus sosial media kita di Facebook, di Instagram, semua info-info yang menarik akan kita informasikan di
website kita, di Instagram kita, di Facebook kita. Nah, pengumuman untuk seluruh mitra Armina Daily ya yang sudah ditunggu-tunggu, mungkin sering sekali bertanya-tanya ke saya, Mas kapan keluar, Mas kapan keluar? Ya, ditunggu ya. Ditunggu sebentar lagi di sosial media kita ya. Adminnya sosmed kita sudah diupload di story ya. Ada apa ya? Ada apa sih? Ada apa sih yang baru mungkin? Ya, kita lihat aja, oke? Oke, tanpa kelamaan lagi saya mohon undur diri, saya pamit. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Mas Wahyu bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat dan khususnya kepada seluruh mitra-mitra Armina Daily untuk bisa menjalankan atau mengedifikasi atau meniru apa yang sudah diberikan oleh Mas Wahyu ini. Oke, saya terima kasih banyak kepada seluruh yang mitra-mitra yang sudah menonton acara Daily TV ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.